Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi backtracking. 1. Yaitu definisi backtracking. Algoritma runut balik atau backtracking adalah algoritma perbaikan dari algoritma brute force yang secara sistematis mencoba seluruh cara untuk mencari solusi dari sebuah masalah. 2. Kegunaan backtracking. Kegunaan backtrack adalah untuk menghasilkan pohon sampai dengan kedalaman tertentu dari current status dan memilih solusi yang akan membuat langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh user akan menghasilkan pohon solusi baru dengan jumlah pilihan langkah terbanyak. 3. Algoritma backtracking. Langkah-langkah pencarian solusi dengan backtracking adalah sebagai berikut. Solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun sampai yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup, dan simpul hidup yang diperluas dinamakan simpul E. Jika lintasan yang diperoleh dari perluasan simpul E tidak mengarah ke solusi, maka simpul itu akan menjadi simpul mati, di mana simpul itu tidak akan diperluas. Jika posisi terakhir ada di simpul mati, maka pencarian dilakukan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Dan jika tidak ada simpul child, maka dilakukan backtracking ke simpul parent. Pencarian dihentikan jika kita telah menemukan solusi atau tidak ada simpul yang hidup yang dapat diperlukan. Ini contoh algoritma backtracking. Implementasi dari backtracking. Karena algoritma backtracking akan mencoba menelusuri semua kemungkinan solusi yang mungkin, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat algoritma dasar yang akan menjelajahi semua kemungkinan solusi. Kemudian algoritma ini akan diperbaiki sehingga cara pencarian solusinya dibuat lebih sistematis. Lebih tepatnya, jika algoritma itu membuat sehingga akan menelusuri kemungkinan solusi pada suatu pohon solusi abstrak. Algoritma ini memperbaiki teknik brute force dengan cara menghentikan penelusuran cabang. Jika pada suatu saat sudah dipastikan tidak ada pengarah ke solusi, dengan demikian jalan-jalan yang harus ditempuh yang di bawah node pada pohon tersebut tidak akan ditelusuri, sehingga kompleksitas program akan berkurang kembali pada pohon solusi yang sebelumnya. Jika pada pengecekan status di node 2 sudah dapat dipastikan bahwa jalan ini tidak akan menghasilkan solusi yang layak, maka penelusuran jalan langsung dibatalkan dan dalam kasus ini langsung menelusuri node 3. Pembatalan penelusuran pada node 2 secara otomatis akan menghilangkan pengecekan jalan, dan yang merupakan faktor untuk mengurangi kompleksitas waktu yang diperlukan. Maka cepat terdeteksi bahwa jalan yang ditempuh tidak akan mengarah ke suatu solusi yang layak, maka program akan bekerja dengan lebih efisien. Untuk menerapkan metode runut balik berikut didefinisikan solusi persoalan. Solusi dinyatakan sebagai vektor n tuple x sama dengan x1, x2 sampai xn. Xi anggota himpunan terhingga Si, mungkin saja S1 sama dengan S2 sampai Sn. Contoh, Si sama dengan 0, 1, Si sama dengan 0 atau 1. Fungsi pembangkit Xk dinyatakan sebagai T dalam kurung K. Tk membangkitkan nilai Xk yang merupakan komponen vektor solusi. Fungsi pembatas
dinyatakan sebagai B, X1, X2, sampai Xk. Fungsi pembatas menentukan apakah X1, X2, X sampai Xk mengarah ke solusi. Jika ya, maka pembangkitan nilai untuk Xk plus 1 dilanjutkan. Tetapi jika tidak, maka X1, X2, Xk dibuang atau tidak dipertimbangkan lagi dalam pencarian solusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.